Konflik Hamas-Israel menjadi peristiwa memilukan karena memakan banyak korban dari kelompok paling lemah, yakni anak-anak. Kantor PBB untuk Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyebutkan, hingga 4 November 2023 sudah lebih dari 1.400 warga Israel dan 9.485 warga Palestina tewas. Ironisnya, hampir separuh dari korban tewas tersebut adalah anak-anak. Lembaga Defense for Children International Palestine menyebutkan, per 3 November 2023 sebanyak 3.826 korban tewas di Gaza adalah anak-anak. Pertanyaannya, mengapa begitu banyak korban anak berjatuhan di perang Israel-Hamas? Secara umum, proporsi jumlah penduduk anak berusia 0 hingga 14 tahun di Palestina cukup besar. Pada 2022, sebanyak 41% penduduk Palestina di jalur Gaza adalah anak-anak, sedangkan di tepi barat hanya 36%. Artinya, ada sekitar 902.000 penduduk berusia 0 hingga 14 tahun tinggal di jalur Gaza. Akibat konflik terus-menerus dan juga serangan-serangan brutal antara kedua pihak, banyak warga Palestina tewas sebelum dewasa ataupun tua. Selain itu, fenomena demografi yang cenderung muda itu disebabkan rendahnya kualitas kesehatan dan keterbatasan akses pada layanan kesehatan. Di sisi lain, terjadi pertumbuhan penduduk yang tergolong tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik Palestina, dalam periode 2017 hingga 2019, angka kelahiran di Gaza sebesar 3,9. Artinya, setiap perempuan di Gaza melahirkan rata-rata 4 anak. Lalu bagaimana perang berkepanjangan ini berdampak pada emosional anak-anak di Gaza? Menurut survei lembaga Save the Children terhadap 400 anak atau pemuda dan 160 orang tua atau pendamping anak di Gaza pada 2022, sebanyak 80% anak dan pemuda merasakan gangguan emosi. Proporsi anak yang mengalami gangguan tersebut meningkat dibandingkan tahun 2018 yang hanya 55%. Gangguan emosi itu berwujud perasaan sedih, depresi, berduka, ketakutan, tertekan, dan cemas. Tidak hanya itu, situasi Gaza yang rawan konflik juga membuat anak-anak merasa tidak aman. Ironinya, anak-anak itu merasa tidak aman bahkan di lingkungan sekitar rumahnya. Sebanyak 44% responden menurut laporan Save the Children merasakan hal itu. Dampak tersebut menunjukkan anak-anak di sana sangat menderita, tidak hanya secara fisik tetapi juga psikis. Banyak yang kehilangan orang tua, saudara, ataupun orang-orang terdekat. Akibatnya anak-anak di Gaza harus berjuang melangsungkan kehidupannya secara mandiri dan serba kekurangan sedari kecil. Meminjam istilah Gordon Brown, mantan Perdana Menteri Inggris, dalam tulisannya di The Guardian 27 Oktober 2023, anak-anak menjadi silent victim atau korban senyap ketika terjadi konflik di tempat tinggal mereka. Kendati sulit menyuarakan keadaan dan harapannya, anak-anak harus memendam dalam ingatan, trauma, dan perasaan yang justru dapat mengancam masa depan mereka menjadi suram. Konflik antara Israel dan Hamas tidak hanya meluluh lantakan bangunan infrastruktur semata, tetapi juga mengubur masa depan anak-anak. Kekejaman perang sekali lagi terbukti menggerogoti peradaban manusia.